Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, tinggal di dalam pahitmu, masuk dalam altarmu yang pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Dekap aku dalam hangat pelukanmu, tinggal di dalam hatimu, masuk dalam altarmu yang kudus. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan bersampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Berjalan di sampingku, Bapa, selamanya. Oh, haleluya, haleluya, Terpujilah namamu, kami mengucap syukur hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kau sungguh baik dan bagi kami. Haleluya. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku,
Abah ya Bapa, selamat pagi, bersyukur Kau baik, Kau segala Kau sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, Bu Yosinta, Bu Nurmala, Moana, Miguel, Bu Viken, Pak Henry, Stanley, selamat pagi. Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Bu Lasma, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi semuanya. Nah, mari kita baca Roma 1 ayat 8 sampai 17. Roma 1 ayat 8 sampai 17. Dalam perikop Paulus ingin ke Roma. Roma 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi CCMI, kita sedang membaca Roma 1 ayat 8 sampai 17. Lanjut, 17. Roma 1 ayat 16. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Selamat pagi Bu Rima, Pak Anton, Stefanus, VV. Selamat pagi Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon. Kita sudah membaca Roma 1 ayat 8 sampai 17. Kita baca sekali lagi ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang-orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Nah, pertanyaannya pagi ini adalah, cara apa yang akan Anda gunakan untuk membagikan kabar baik tentang pengampunan yang telah Anda terima? Nah, ini penting ya. Kalau kita sudah menerima pengampunan, kita sudah menerima keselamatan, maka kita wajib untuk memberitahu kepada orang lain bahwasanya engkau ini sudah disediakan keselamatan dalam kehidupanmu. Karena ada banyak orang tidak mengerti dan tidak tahu ataupun menolak Injil ya. Nah, di dalam kehidupan ini ada banyak kesenjangan ya. Jikalau kita bertolak dari satu kota ke kota lain, maka kita akan mendapatkan bangunan-bangunan yang sangat sederhana, yaitu di desa. Kemudian kalau di kota pencakar langit ya. Tempo hari Ibu Elsa yang datang ke Surabaya karena beliau tinggalnya di Balam Riau ya, di pedalaman di daerah kelapa sawit, perkebunan sawit ya. Maka ketika beliau datang kemari, beliau berkata, beliau datang untuk acara wisuda STT ya di Mojokerto. Dan sempat kami jamu. Dan setelah upacara wisuda selesai, maka kami terus pergi ke Surabaya karena apa? Bu Elsa dan suami ingin melihat gedung bertingkat, saudara-saudara ya. Nah itulah, jadi di Pulau Jawa ini pun tiap-tiap pulau tidak selalu ada gedung bertingkat ya. Mungkin kalau 2 lantai ada, tapi kalau 10 sampai 20 lantai bagi mereka itu tidak kelihatan, tidak pernah lihat ya. Maka mereka pengen lihat dan kami bawa ke PTC ya, bagian barat Surabaya. Dan wow, mereka menikmati, kami menikmati makan minum ya, untuk merayakan wisuda dan juga untuk memberikan tahu bahwa ini loh modelnya bangunan bertingkat itu. Nah, jadi itu kita bisa berpikir bahwasanya ada pesan-pesan tentang kasih dan keselamatan di tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan ya. Kalau di kota besar ada jaringan internet dan sebagainya, itu mudah. Tetapi kalau di pedesaan mungkin ya ada jaringan internet, tapi mungkin juga tidak selalu kenceng ya, dan tidak selalu terang. Nah, jadi demikian juga Rasul Paulus itu pengen ke Roma ya, mengunjungi Roma untuk memberitakan Injil di sana. Tetapi kenyataannya bolak-balik mau ke sana tidak pernah tercapai gitu ya. Jadi pernah enggak kita ini pengen ke suatu kota atau ke suatu pulau? Indonesia ini kan berbagai pulau ya, hampir 12.000 pulau-pulau ya. Pernah enggak saudara sudah melintasi lautan ke satu pulau, minimal Pulau Madura ya? Pak Gem pernah ya ke Pulau Madura? Pernah. Belum menikah dulu kerja di Canvaser ya, sebagai sales baju ke Pulau Madura ya. Ternyata di sana ndak ada sate ya. Ada soto, ada soto ayam Madura, sate ayam Madura nggak ada ya, nggak tahu sekarang mungkin sudah ada ya. Ternyata namanya aja ya Madura, tapi di Maduranya ndak ada. Nah, maka seperti ini Rasul Paulus pengen ke Roma untuk apa? Untuk menghibur ya, untuk menguatkan hati daripada bangsa-bangsa di sana, yang terlebih yang sudah mengenal Kristus ya.
supaya apa? Rasul Paulus ada di antara mereka dan turut terhibur oleh iman mereka bersama ya. Kita itu perlu saudara-saudara seiman yang saling mendukung dan saling menghibur ya. Amin. Ketika kita menjadi orang Kristen percaya kepada Kristus, maka kita perlu komunitas yang saling mendukung, saling berbagi berkat, berbagi kasih, dan berbagi pengetahuan serta kesaksian ya. Bu Ruth Sugiyarti nulis gini, Sabang Merauke sudah. Puji Tuhan kalau sudah melintas batas. Dulu Pak Saiman sebagai apa itu? Pelautnya. Pelaut anak kapal. Jadi suaminya Bu Saiman ini dulu anak kapal ya. Sudah menjelajah pulau-pulau, puji Tuhan. Nah, demikianlah Rasul Paulus ini pengen rindu untuk saling berbagi karunia yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain ya. Dalam upaya mereka hidup bagi Kristus dan melayani sesama. Jadi kalau kita ini punya hati melayani sesama, maka kita akan tidak hidup seorang diri atau menyembunyikan diri ya. Tetapi justru menyatukan diri dengan sesama saudara, bahkan membagikan berita baik kepada orang yang belum kita kenal atau baru kita kenal ya. Kalau CCMI ini suka pergi ke Surabaya karena bekerja di daerah Pasar Atom, maka suatu hari ketemu dengan tukang ojek ya, yang pada akhirnya tukang ojek ini kembali ke gereja. Dulu pernah ke gereja tapi lama terhilang, terus diberitakan Injil kembali, maka ia kembali ke gereja. Puji Tuhan. Nah itulah yang kerinduan daripada Rasul Paulus ya. Ketika ia ingin mengunjungi kota Roma, bukan untuk jalan-jalan atau healing-healing, tapi untuk menguatkan dan meneguhkan panggilan bagi orang-orang percaya di Roma ya. Nah, jadi apa yang kita bawa? Misalnya kita diutus terus pergi ke pulau-pulau, maka kita akan membawa karunia-karunia rohani dan harta benda yang dikaruniakan Allah kepada kita ya. Jadi biarlah kita mengizinkan Tuhan untuk kita dapat membagikan pesan Injil kepada orang lain dengan semangat yang penuh belas kasih. Hari-hari ini kita belajar tentang apa itu? Workplace ya. Supaya kita bisa membagikan berita baik itu di tempat kerja kita ya. Apa istilahnya Pak Gem? Biasanya kalau full gospel itu marketplace. Ya, marketplace. Ya. Bapak-bapak yang di full gospel businessman itu mereka berbisnis. Kalau zaman dulu kan dikatakan para pebisnis itu membawa gold, glory, and gospel ya. Mereka datang dari barat ke timur dan sebaliknya ya. Itu membawa gold, glory, dan gospel. Maksudnya apa gold itu? Perdagangan ya. Membawa bahan-bahan perdagangan. Kemudian membawa glory, kemenangan ya. Dan gospel. Gospel itu apa? Berita baik. Injil, berita baik. Jadi disinilah kita bisa menapak tilas pekerjaan atau perjalanan dari para rasul ya. Kalau hari ini kita belajar dari Rasul Paulus yang pengen ke kota Roma. Kita yuk berdoa. Anda kepengen kemana ya? Kepengenan ini tidak selalu terpenuhi memang ya. Ada hambatan, bener nggak? Iya. Ya Pak Gem ya. Selamat pagi Anastasia Surya Dharma ya. Jadi kepinginan ini tidak selalu terkabul, tapi tidak apa-apa. Kepinginan ini harus tetap ada di pikiran kita ya. Kepingin kemana? Pernah suatu hari saya berdoa bersama-sama para pendoa dan
Kami ingin berdoa di pulau-pulau di Indonesia ya. Mungkin saudara sudah pernah ke luar negeri, tapi belum pernah menjelajah seluruh pulau di Indonesia, bener gak ya? Iya. Dari Sabang sampai Merauke belum ya. Menginjak Pulau Sumatera belum. Kalimantan, pulau yang gede-gede ya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Papua, Ambon belum ya saudara-saudara. Mau sampai kapan kalau usia kita udah 70-an, waduh. Mau sampai kapan itu mau pergi ke sana kemari. Nah, kadang-kadang kita nggak pernah pergi ke pulau-pulau ya. Kalau saya Sumatera sama Kalimantan pernahlah sekali menginjakkan satu kota ya. Tapi kalau Sulawesi belum, Pulau Bali sudah, Sumba, Sumbawa belum semuanya saudara ya. Padahal sudah 70 tahun, mau kapan mau berjalan ke sana ya. Kalau Tuhan izinkan ya pasti terkabul. Tapi mungkin banyak penghalang ya. Seperti Rasul Paulus ini mau ke Roma aja bolak-balik terhalang. Maka itu kita bersyukur ya. Dimanapun kita berada, ayo kita tetap membagikan Injil ya. Amen. Dikatakan di ayat 16 kita baca sekali lagi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amen. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau kita membagikan Injil berarti kita membagikan kekuatan Allah. Maka terlebih dulu kita dibikin kuat sama Allah, benar? Kita tidak malu untuk memberitakan siapa Yesus. Hari Minggu adalah Minggu Palem ya. Saya melihat di YouTube di Yerusalem, wih, banyak orang berbondong-bondong ya untuk merayakan hari raya Minggu Palem itu ya. Mereka berteriak Hosana, Hosana. Mereka beribu-ribu orang memenuhi jalanan, membawa daun-daun palem, membawa ranting-ranting daun zaitun ya. Mereka semua bergerak masuk kota Yerusalem itu dengan melambai-lambaikan pohon palem itu dan berteriak Hosana, Hosana, Hosana. Apa artinya Hosana? Artinya Hosana adalah God save us ya. Tuhan selamatkanlah kami. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita semua 2000 lebih tahun yang lalu. Amin. Amen. Tetapi ada agama yang masih menanti-nantikan Sang Mesias, merasa Mesias belum datang. Tetapi kita orang-orang Kristiani nanti akan merayakan kedatangan Yesus kedua kali ya. Yesus sudah datang, Mesias sudah datang. Dia sudah menyelamatkan kita oleh kematiannya di kayu salib. Hari ini kita akan menyongsong Jumat Agung ya. Tanggal 18 nanti Jumat Agung. Dia mati untuk bangkit saudaraku ya. Kalau tidak mati tidak bisa bangkit ya. Dikatakan benih itu kalau tidak mati maka dia tidak bisa tumbuh. Kalau saudara menanam benih, benih itu harus mati dulu, kering, kemudian dikasih air, baru dia melembaga, mengeluarkan daun, nah, baru bertumbuh. Nah, jadi kalau kita tidak pernah menabur Injil, bagaimana Injil bisa bertumbuh di hati manusia lain yang apalagi tidak mengenal Injil? Nah, jadi Injil ini kita harus beritakan dulu. Mungkin saudara malu untuk berbicara dengan orang baru. Tetapi itulah kesempatan saudara untuk memberitakan kabar baik. Hari ini kabar tidak baik semua saudara, amin. Harga emas sudah mau 2 juta ya, betul nggak Pak Gem? Iya. 1, berapa? 9. 1,9 yang bagus ya.
yang 99% itu 1,9 juta ya. Padahal dulu berapa puluh tahun yang lalu ketika kami baru mengangsur rumah ya, harganya berapa? Itu berapa? 500 rupiah, 2.500 atau berapa, murah banget gitu ya. Harga rumah juga murah banget. Tahun berapa? Tahun 70-an. Tahun itu 79. 500 ya. 500 rupiah ya? Iya. 500 ribu ya? 500 ribu apa 500 rupiah? Lupa. Ya. Ya gaji saya coba. Berapa? 600 ribu. 60 Kok 600 ribu? Gaji saya 85 ribu. 60 ribu. Jadi emasnya cuma 500 saudara ya. 100 ya. 10 gram ya. Makanya murah sekali ya. Tapi rumah waktu itu ukuran 120 meter persegi 11 juta saudara-saudara. Hari ini rumah 100 meter persegi bisa 1 M ya. Lebih. Emasnya sudah 1,9 juta ya. Luar biasa ya keadaan dunia ini. Dan hari ini kita sudah bingung karena apa? Prediksi pakar ekonomi begini begitu, bahkan Ibu Sri Mulyani ini sudah tidak ada teorinya di dalam ilmu ekonomi. Jadi bingung semua ya. Pakar-pakar juga bingung, ini keadaan ini membingungkan. Tetapi pagi hari ini ayo dengarkan firman Tuhan ya. Jangan bingung, tapi percaya. Dengan iman kita perkatakan ya, semua akan baik-baik saja. Amin. Memang keadaan tidak baik, tetapi Tuhan sanggup membalikkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Maka dari itu, ayo kita menabur Injil. Mungkin hari-hari ini semua rasa susah ya, keuangan seret. Tetapi ketika kita tidak mengeluarkan uang untuk menabur, maka benih itu tidak akan tumbuh ya. 3 bulan lagi kita juga nggak akan dapat apa-apa gitu. Taburlah, selagi siang kita bekerja, akan datang malam kalau kita tidak bisa bekerja. Akan datang masanya itu. Halo Ripka, kamu di mana sekarang? We miss you too. Jadi pagi hari ini ayo kita bagikan ini kesempatan-kesempatan, mungkin kesempatan yang terakhir bagi kita untuk membagikan firman ya. Kita nggak tahu kan apakah hari ini, apakah besok masih ada. Tapi ayo kita bagikan. Sebentar lagi kita memperingati wafatnya Yesus pada hari Jumat Agung. Ya, pada hari Kamis nanti ada pergumulan di Taman Getsemani. Ayo kita berdoa. Ya, berdoa kita mungkin juga bergumul dalam kehidupan kita. Supaya pencobaan-pencobaan yang kita alami itu berakhir dengan selesai dan berkemenangan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sudah mengajarkan kepada kami untuk kami mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena itu ini hanya percaya pada Engkau Yesus Kristus. Dan kami mempunyai keyakinan kokoh di dalam Injil sehingga kami memperoleh keselamatan daripada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah menolong kami dalam situasi dunia yang carut marut ini, Engkau tetap melindungi, menyertai kami, mengasihi kami, memberkati kami luar biasa, memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melangsungkan kehidupan secara layak di dunia ini Tuhan. Semuanya karena Engkau, karena itu kami setiap hari ngandol Engkau Yesus untuk kami memperoleh keselamatan daripada Engkau. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, kami berdoa pagi hari ini untuk rekan-rekan kami yang sakit Tuhan. Kami percaya
Engkau telah menyembuhkan mereka 2000 tahun yang lalu. Kami percaya Engkau menjamah dokter dan para medis ketika mereka, saudara-saudara kami ini pergi berobat. Juga para lansia usia emas yang harus dilayani, perlu menolong. Tuhan, kami percaya Engkau memberi kekuatan buat anak-anak untuk melayani orang tua mereka ketika orang tua mereka telah menjadi tua dan renta. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kasih-Mu, kekuatan-Mu, dan pemulihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena ter-PHK. Mereka juga sulit untuk mendapatkan keuangan pada hari-hari ini. Tuhan, kami percaya jika burung di udara Engkau pelihara, maka kami pun Engkau pelihara dengan luar biasa. Terima kasih untuk segala masalah yang membuat kami tegar, membuat kami tetap teguh dalam iman, dalam pelatihan iman dengan masalah-masalah yang kami hadapi, baik kecil maupun besar. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. See you. Haleluya. God bless you. Amin.